teman-teman, mungkin salah satu akun dari teman-teman semua ya pernah mengalami terutama di akun pembayaran ya, pernah didismonetisasi ataupun pembayaran dibatasi dengan arti akun pembayaran kita itu dinonaktifkan teman-teman. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Dan tentunya kita panik ya, harus bagaimana terusan tidak ngonten seperti itu. Dan di akun saya pun terjadi seperti itu dulunya teman-teman. Jadi mungkin sampai sekarang pun masih bergulir bahwa akun-akun yang disable ya, artinya pemutusan seperti ibaratnya pemutusan kontrak pada akun pembayaran kita ya, itu terjadinya sih banyak hal ya teman-teman ya. Kalau menurut beberapa sumber gitu kan, itu disebabkan karena yang pertama bisa jadi akun pembayaran kita itu kita daftarkan ke beberapa akun, baik FB Pro ya yang terutama kan. Tapi kalau FB Pro dengan akun halaman itu tidak menjadi masalah karena secara aturan teman-teman ya, ketika kita membuat Facebook itu direkomendasikan atau disahkan, diizinkan gitu kan, kita itu hanya membuat satu akun Facebook ya untuk satu orang. Sebenarnya kan seperti itu teman-teman, tapi kan kenyataannya kadang kita itu lupa password dulunya, kemudian lupa ya lain-lainnya, sehingga kita tidak bisa masuk, dan pada akhirnya akun-akun tersebut bisa kita kembalikan gitu kan. Jadi kita double akun. Dan karena adanya FB Pro, beberapa akun tuh kita daftarkan menjadi Facebook profesional untuk sebuah konten kan gitu kan. Nah, itu terjadi kan, sayang ya tidak dikelola, akhirnya kita daftarkan dengan akun pribadi kita, dengan data pribadi kita, bahkan satu rekening gitu kan. Nah, itu yang terjadi ketika akun-akun ini nanti bebarengan viral, bebarengan meledak, artinya seperti itu. Dan karena akun pembayaran itu terdeteksi gitu kan, bahwa kita memiliki lebih dari satu akun, nah itu nantinya terkena yang namanya dismonetisasi ataupun akun pembayaran kita dinonaktifkan. Itu menurut beberapa sumber ya, dan saya juga melakukan itu teman-teman. Ada beberapa akun saya daftarkan dengan satu data dan terjadinya seperti itu gitu kan. Tapi itu tidak 100% menjamin seperti itu ya. Tetapi ketika kita memiliki satu akun profesional, kemudian kita daftarkan akun halaman, karena akun halaman itu kan induknya pada adminnya di akun profesional kita, itu dianjurkan teman-teman mau berapa puluh akun halaman itu nggak masalah, dalam arti itu masih satu admin ya, seperti itu. Kalau kita memiliki akun Facebook Pro itu mungkin lebih hati-hati teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah konten-konten kita. Kalau konten-konten kita menurut Meta ataupun Facebook itu melanggar kebijakan, seperti contohnya itu ya mungkin bisa jadi ya karena mungkin kebanyakan re-upload, kemudian kebanyakan ya bukan ori seperti itu, kemudian editing kita kurang, dan itu mencurigakan seperti itu ya, mungkin itu juga terkena dampak dari tadi akun pembayaran kita di nonaktifkan seperti itu. Dan banyak hal lagi teman-teman, mungkin data-data kita juga mungkin kurang valid, bisa jadi di nonaktifkan seperti itu. Nah, solusinya gimana teman-teman? Itu menunggu lama teman-teman ya, karena setelah menunggu lama akun itu nanti ada pemberitahuan, ada notifikasi ya, terutama karena sekarang pembaruan fitur monetisasi, yaitu kita nunggu MK ataupun monetisasi konten ya, dan dari situ baru bisa kita daftarkan menjadi akun baru. Artinya kita harus memiliki akun pembayaran baru, karena sudah pernah saya coba, saya daftarkan kembali ke akun yang sudah dinonaktifkan, di situ tetap ditolak teman-teman. Akhirnya apa? Itu tetap kita seperti membuat akun baru ya, akun pembayaran baru, baik itu melalui rekening ataupun PayPal. Dari situ nanti teman-teman bisa menggunakan data siapa ya. Mungkin banyak para konten kreator tetap menggunakan data pribadi kita ya, hanya mungkin rekeningnya aja yang berbeda kan, seperti itu. Tapi mungkin lebih amannya juga teman-teman ya, kalau saya sih lebih amannya menggunakan data keluarga kita ya, karena biar tidak, mungkin kalau kita masih punya akun lain nanti sama lagi gitu kan ya, siapa tahu ya namanya kita antisipasi terjadi lagi pelanggaran kan, seperti itu kita sia-sia membuat konten. Karena biasanya konten-konten itu terjadi pelanggaran-pelanggaran itu mungkin terdeteksinya ketika kita sudah
FYP ya, banyak akun-akun yang sudah FYP baru terdeteksi. Nah seperti itu, apalagi kita punya akun-akun double ya teman-teman ya. Dan saya lihat juga masih banyak konten kreator yang posting gitu ya di grup-grup bahwa akun kedua, akun ketiga mulai monet gitu, seperti mulai ada penghasilan. Ya memang aman teman-teman, aman untuk saat-saat tertentu ya. Saya juga merasakan seperti itu dulu, sebulan, 2 bulan, bahkan sampai setahun aman gitu kan dengan double-double akun pembayaran. Dan akhirnya suatu ketika terdeteksi juga ya, akhirnya di nonaktifkan akun pembayarannya. Nah jadi itu teman-teman ya, solusinya tadi ketika kita terkena monetisasi, pembatasan monetisasi ataupun akun pembayaran kita dinonaktifkan, kita nunggu fitur baru ya. Tapi tidak tahu teman-teman ya ke depannya, karena untuk saat sekarang bahwa seperti fitur iklan InStream, kemudian Reel itu kan mulai akhir Agustus ditiadakan dan menjadi akun fitur monetisasi konten, semua mencakup di situ, yaitu dari tiga fitur ya, namanya fitur iklan Reel, fitur iklan InStream, dan bonus seperti itu tergabung dalam monetisasi konten. Walaupun saat ini teman-teman ya, untuk penghasilan di Facebook itu memang sangat miris sekali, karena hasil itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu, masih besar ya, masih lumayan. Jadi setiap kita ngupload video ditonton orang ribuan, ratusan ribu, ataupun sebagian juta, kita udah bisa langsung gajian. Sekarang itu enggak teman-teman, karena dari 1 juta tayangan yang saya lihat dan saya merasakan sendiri, itu cuma dapat 5 sampai 8 dolar mungkin seperti itu, dan terasa berat bagi kita. Tapi ya mau bagaimana lagi teman-teman, tempat berkarya kita adalah Facebook, mungkin seperti itu yang paling mudah, yang dijangkau orang, karena menurut beberapa riset juga kan Facebook ini masih menjadi satu dominan ya untuk media sosial, sehingga banyak dikunjungi penggiatnya, banyak pemakai akun ini, sehingga potensi kita menjadi seorang konten kreator itu masih terbuka ya. Walaupun resikonya dan kendalanya banyak banget, karena bukan hanya tentang pelanggaran monetisasi, dinonaktifkan akun pembayaran, banyak juga pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi, dan sekarang mulai ketat ya teman-teman ya, sehingga kita harus hati-hati ketika kita membuat konten seperti itu teman. Jadi pada intinya ketika terjadi penonaktifan akun pembayaran, teman-teman harus menunggu dalam waktu yang tidak sebentar ya teman. Karena saya juga terjadi ini, kemudian video-video yang mungkin menurut saya suatu yang bisa menjadi suatu pelanggaran, itu akhirnya saya hapus, kemudian ya menunggu waktu mungkin hampir setengah tahun lebih ya teman-teman. Kalau setahun nggak ada kayaknya, jadi baru muncul. Itu pun harus kita aktifkan, kita ngonten kadang dengan kesal ya, artinya dengan setengah hati nunggu fitur, dan akhirnya fitur itu muncul ya, fitur monetisasi konten, dan itu nanti yang bisa merubah akun pembayaran baru, sehingga kita nanti seperti dari nol lagi membangun konten itu ya teman-teman. Oke, semoga lancar selalu teman-teman ya, sukses di dunia konten kreator.